Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah rumah tangga itu episode Minggu tanggal 14 Juli tahun 2024, tertulis dalam kitab Amos pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak yang bentuk kawanan belalang, pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, Amos adalah seorang nabi yang berasal dari Tekoa, itu suatu desa di pinggiran Yehuda, sekitar 16 km di sebelah selatan kota Yerusalem. Awalnya ia adalah seorang peternak kambing domba yang dipilih oleh Tuhan untuk bernubuat bagi kerajaan Israel Utara. Pelayanan Amos dilakukan pada masa pemerintahan Raja Uzia di Yehuda dan Raja Yerobeam di Israel. Pada masa pemerintahan Yerobeam, kerajaan Israel mengalami kemakmuran yang sangat pesat. Mereka mampu merebut berbagai wilayah yang dulunya dalam kekuasaan kerajaan Syria. Israel menjadi sebuah kerajaan yang makmur dan membuat mereka merasa optimis menjadi sebuah kerajaan yang tak tertandingi. Namun di satu sisi, situasi kehidupan sosial masyarakat pada masa itu tidak lagi sejalan dengan kehendak Allah, di mana ada begitu banyak perlakuan yang tidak adil dari golongan yang kaya terhadap golongan yang miskin. Demikian halnya para hakim tidak lagi menjalankan tugasnya dengan adil. Selain itu, dalam kehidupan beragama saat itu ada begitu banyak kuil penyembahan terhadap ilah-ilah lain. Sementara para imam tidak menentang kesalahan yang demikian. Justru mereka membiarkannya. Situasi itu adalah gambaran kebutaan rohani bangsa Israel. Atas kondisi yang penuh dengan keberdosan itulah, Amos diutus oleh Allah untuk menegur kesalahan umat Israel. Amos menyampaikan seruan eskatologis yang bermuatan pada suatu keadaan di mana Allah akan memurnikan umatnya lewat penghukuman. Ada beberapa penglihatan yang dinyatakan oleh Allah kepada Amos. Satu di antaranya adalah penglihatan sebuah tali sifat yang dipegang oleh Allah, yang artinya bahwa Allah telah menaruh sebuah ukuran bagi umatnya, seperti seorang tukang yang mengukur kelayakan sebuah bangunan, apakah masih layak berdiri atau tidak. Demikianlah Allah telah mengukur bangsa yang tegar tengkuk itu, dan ternyata mereka harus dihukum. Kerajaan Israel akan diruntuhkan. Demikianlah seruan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Amos, yang pada akhirnya menuai penolakan dari seorang imam yang bernama Abazia. Amazia sangat terkejut dengan berita itu, dan memberitahukannya kepada Raja Yerobeam dengan berita tuduhan bahwa Amos sedang merencanakan sebuah konspirasi untuk menjatuhkan Yerobeam. Amazia tidak mengizinkan Amos bernubuat di Betel, dan ia berusaha untuk mengusir Amos supaya kembali ke kampung halamannya di Yehuda.
Namun sekalipun Amos tidak diizinkan menyampaikan nubuatannya, ia tetap dengan penuh keberanian menyuarakan kebenaran. Itulah yang kita lihat dalam perikop khotbah epistel saat ini. Jemaat yang terkasih, saat Tuhan memberikan penglihatan pertama dan kedua kepada Amos, sebagai hamba Allah yang juga mengasihi bangsa Israel, Amos langsung memohon belas kasihan, pengampunan dari Allah. Di sini Amos tidak memohon sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Amos tahu bahwa Allah telah murka terhadap bangsa itu. Namun Amos juga tahu Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Sekalipun dia murka, namun Amos sungguh menaruh harapan di mana Allah akan mengampuni bangsa itu. Sekalipun memang hukuman akan dinyatakan, namun Amos tahu di balik penghukuman itu ada rancangan Tuhan, yaitu untuk memurnikan bangsa yang tegak tengkuk itu dari dosa-dosanya. Jemaat yang terkasih, penglihatan akan datangnya kawanan belalang dan juga api yang melakukan penghukuman itu adalah gambaran dari datangnya bangsa Asyur dan juga bangsa Babel yang memporak-porandakan bangsa Israel dan juga Yehuda. Semua itu Tuhan izinkan, tentu bukan berarti Allah begitu benci dan tidak merancangkan lagi hal yang baik bagi umatnya. Namun Tuhan mengizinkan semua itu terjadi karena Tuhan mau memurnikan bangsa yang telah hidup dalam keberdosaannya. Selama ini mereka telah menjauh dari Tuhan, telah mengagungkan dirinya sendiri, telah mengandalkan kekuatannya, dan juga telah menyimpang dari kebenaran itu. Namun dengan cara penghukuman yang memurnikan itu, bangsa itu akan Tuhan pulihkan. Inilah arti dari perkataan di mana Allah akhirnya menyesal, di mana Tuhan pada akhirnya mengubah situasi itu kelak. Ketiga bangsa itu dibawa kembali dari pembuangan ke kota Yerusalem. Saudara terkasih, inilah tugas Amos, berani menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan bangsa yang tegak tengkuk, di tengah situasi bangsa yang telah menjauh dari Tuhan, agar mereka bertobat, agar mereka berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, oleh karena kebenaran, begitu banyak orang yang dihina, dibenci, bahkan dianiaya. Kita dapat mengingat bagaimana peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yang terjadi oleh karena ketidakadilan dunia ini. Orang-orang Yahudi justru memilih seorang penjahat yang bernama Barabas untuk dilepaskan, dan sebagai gantinya adalah Yesus yang akan disalibkan. Tuhan Yesus sudah mengajar dan melakukan beragam hal-hal yang baik dan benar, namun justru dialah yang mereka benci dan mereka salibkan. Saat itu sesungguhnya mata rohani mereka telah dibutakan oleh dunia ini. Jemaat yang terkasih, pada masa pertumbuhan gereja mula-mula, ada begitu banyak orang-orang percaya yang harus mengalami berbagai aniaya. Stefanus adalah tokoh martir yang pertama dalam sejarah gereja. Oleh karena kebenaran Injil, ia harus mati dianiaya, dilempari dengan batu oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Peristiwa itu adalah suatu kekejian yang sungguh memilukan. Dari dahulu hingga sekarang ini, memperjuangkan kebenaran bukanlah hal yang gampang, namun penuh dengan konsekuensi, yaitu diterima atau ditolak, dipuji atau dihina. Namun sebagai orang Kristen yang punya prinsip iman yang teguh, maka jangan pernah takut memperjuangkan kebenaran. Menjadi pelaku kebenaran tidak hanya terbatas bagi para penegak hukum, namun apapun juga profesimu dan dimanapun engkau berada, jadilah pribadi yang selalu berjuang untuk menyuarakan dan menghidupi serta melakukan kebenaran itu. Berlaku adillah senantiasa. Jauhkan dirimu dari segala kejahatan.
Jauhkan dirimu dari segala hal yang tidak benar, dari segala kepalsuan. Jangan munafik dalam hidup ini. Jangan engkau menindas sesamamu, tapi kasihilah dan bantulah seorang akan yang lain lewat apa yang dapat engkau lakukan di tengah-tengah hidupmu. Agar orang yang berkekurangan itu, agar orang yang membutuhkan itu, beroleh sukacita dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, seperti Amos yang penuh dengan ketulusan menerima panggilan Allah untuk menyuarakan kebenaran itu, demikianlah kita juga hendaknya berani melakukan apa yang adil dan benar, seperti yang diperbuat oleh Amos. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan Amos dalam Amos pasal 5 ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah kiranya kita juga sebagai pengikut Tuhan Yesus, juga dengan tekad dan keberanian yang sungguh untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut untuk menegur seseorang di tengah kesalahannya, namun tegur dalam kasih. Ingatkan agar dia berubah, agar dia bertobat, agar dia kembali ke jalan yang benar, agar dia tidak terhilang. Mari kita ingatkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita yang selama ini jauh dari Tuhan. Tuntun dia supaya kembali ke jalan yang benar. Orang yang berbuat jahat, orang yang berlaku serong, orang yang telah jauh dari Tuhan, tegur dia, ingatkan dia bahwa ada Allah yang harus disembah, bahwa ada Allah yang harus dipuji, ada peraturan, kehendak Allah yang harus kita lakukan. Jangan menjauh dari Tuhan, tapi dekatlah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, jangan mendua hati dalam menegakkan kebenaran itu. Namun sungguh-sungguhlah, nyatakan, lakukan apa yang terbaik. Apa kehendak Tuhan? Nyatakan di tengah-tengah hidup. Sekalipun mungkin kita akan dicela, difitnah, dianiaya, kita akan dibenci oleh karena kebenaran itu. Semua itu adalah risiko yang harus ditanggung oleh orang-orang percaya. Tetapi yakinlah, di saat kita berada dalam posisi yang benar, yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menguatkan hambanya dalam menyatakan, dalam menegakkan keadilan dan kebenaran itu. Seperti Amos, demikianlah kiranya kita juga sungguh-sungguh menghidupi cara hidup yang benar itu. Saudara yang terkasih, yakinlah bahwa Tuhan Yesus pasti akan selalu menyertai kita, menyertai semua orang percaya yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, yang sungguh-sungguh menghayati dan menyatakan kebenaran itu, agar semua orang hidup di jalan yang benar, agar semua orang hidup dalam situasi suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Selamat menyuarakan dan menghidupi kebenaran Allah di tengah dunia ini, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetaplah nyatakan kebenaran itu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber segala kebenaran, Engkau telah memanggil kami dan menetapkan kami untuk menghidupi dan menyatakan kebenaran itu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan kami untuk melakukan semuanya itu, agar nyatalah kebenaran yang sejati itu dapat kami hidupi di tengah-tengah dunia ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.